Prabowo Subianto terkesan agak kesal ditanya soal alasan bagi-bagi makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah dasar dan pesantren jika terpilih menjadi presiden. Tadi Bapak katakan saya tidak paham. Jadi kalau Bapak tidak mau terima gak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan gak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Memegang kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Memegang kewenangan bukan berarti tahu semua jalan keluar. Memegang kewenangan artinya mau membuka telinga, mau membuka mata untuk mendengar, untuk meresap, dan kemudian menjadikan itu sebagai kebijakan. Itu prinsip yang kita ingin pegang. Jadi mumpung di sini kami berharap bisa mendapatkan masukan, bisa mendapatkan gagasan yang Pro Kiai semua berada di paling depan sehingga paling mengetahui. Satu catatan sebelum nanti didiskusikan, semua yang baik insya Allah diteruskan, termasuk bantuan-bantuan sosial yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Bukan hanya diteruskan, insya Allah diberi plus di situ. Plus memastikan sampai kepada yang seharusnya, karena di lapangan kita sering menemukan keluhan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu, perbaikan atau perubahan itu 4. Meningkatkan yang baik, mengkoreksi yang kurang, menghentikan yang salah, dan membawa yang baru yang belum dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, yaitu Gibran Raka Buming Raka. Banyak yang membicarakan bahwa Gibran masih muda, usianya belum mencapai 40 tahun, tetapi beliau langsung jumping temannya. Jadi kalau kita lihat karir politik Gibran itu langsung melesat ke atas. Dari wali kota Solo yang belum genap 3 tahun, ini sudah mendaftarkan menjadi calon wakil presiden. Tentu mengejutkan banyak publik. Pertanyaannya adalah, apa prestasi Gibran sehingga Gibran ini menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto? Dari sisi prestasi belum terlihat karena masih menjabat tidak ada 3 tahun di wali kota Solo. Tetapi namanya cukup populer sekarang. Ya, karena menurut pendapat saya, karena Gibran adalah anak presiden, tentu punya popularitas. Jadi di sini yang punya prestasi tentu saja adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi sudah menjadi presiden. Dan anaknya ikut, teman-teman, ikut menjadi populer dan akhirnya menjadi calon wakilnya Pak Prabowo Subianto. Namun ada kritikan yang cukup menarik dari Pak Mahfud MD kepada Gibran Raka Buming Raka. Nah, kritikannya sebagaimana, kita tonton video yang satu ini. Ya Pak Mahfud. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Dan Anda akan berhasil nanti mencapai puncak. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Terima kasih banyak kadernya. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua calon presiden dan calon wakil. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait kritikan yang cukup keras, teman, dari Pak Mahfud MD. Jadi kalau kita ingin sukses, memang harus berangkat dari bawah. Step by step, bertahap demi bertahap, teman. Tidak langsung dari bawah ke atas. Berarti kalau dari bawah ke atas ada sesuatu, teman. Kenapa dia sampai ke atas seperti itu? Karena ada faktor orang tua. Jadi ada faktor bapaknya. Kalaupun misalkan Gibran itu bukan bapaknya Pak Jokowi, tentu tidak naik drastis seperti itu. Nah, teman-teman, terkait hal itu ada kritikan yang cukup menarik dari pengamat politik mengenai hal ini. Karena banyak yang mengatakan ini adalah dinasti politik, teman-teman. Dinasti dari Presiden Jokowi. Karena kalau kita lihat memang Gibran sebagai putra dari Jokowi ini
kemarin menjadi wali kota Solo dan sampai hari ini masih menjadi wali kota Solo. Kemudian Bobi Nasution ini menantu dari Jokowi, menjadi wali kota juga, menjadi pejabat publik juga. Kemudian kalau kita lihat di MK ada Anwar Osman, nah paman dari Gibran menjabat sebagai MK, kemudian Pak Jokowi sendiri jadi presiden. Nah teman-teman, coba kita tonton tayangan berikut ini terkait dinasti politik. Apa kata pengamat politik? Bapak Ibu sekalian, dinasti ini pernah kita atur dulu ya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Oleh karena itulah dibuat aturannya, dicantumkan di Undang-Undang Nomor 8 2015 itu yang menyebut dinasti politik itu haram hukumnya. Apa yang disebut dinasti politik saat itu? Satu tingkat ke atas, satu tingkat ke samping kiri dan kanan, satu tingkat ke bawah. Artinya ayah, anak, ibu, saudara dan saudari, plus juga dengan istri semenda. Itu yang disebut dengan kategori dinasti politik setidaknya oleh Undang-Undang Nomor 8 2015 yang lalu. Tapi ini nggak cukup. Ada dua syarat yang lain. Dua syarat yang lain itu adalah bahwa salah satu dari cabang keluarga ini sedang menjabat di jabatan yang bersifat elected official. Gitu. Apakah ia bupati, apakah ia wali kota, gubernur, atau anggota DPRD, itu semua disebut dengan elected official kan. Ya, yang ada eksekutif, legislatif gitu. Sementara ini syarat yang ketiga, saat yang bersamaan cabang kekuasaan ini juga ngincer jabatan-jabatan yang bersifat elected official gitu. Nah oleh karena itu Pak Jokowi dan yang dipraktekkannya sekarang ini per definisi ini adalah contoh paling sempurna yang disebut dengan dinasti politik itu. Kenapa? Pertama yang maju adalah anaknya sendiri, satu tingkat di bawah. Yang kedua, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dan yang ketiga, anaknya mengincar jabatan yang bersifat elected official, yaitu calon wakil presiden gitu. Nah oleh karena itu kalau kita sebut Jokowi sedang membangun dinasti, per definisi undang-undang itu tepat gitu. Meskipun kemudian undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi secara legal, tapi secara isu, secara ide kita pernah membuat definisi tentang apa yang disebut dengan dinasti politik. Maka dan oleh karena itu Ibu Mega dengan Puan nggak bisa disebut dinasti politik. Maka oleh karena itu Soekarno dengan Mega nggak bisa disebut dinasti politik. Hatta dengan anaknya nggak bisa disebut dinasti politik. Pak Habibie kalau sekiranya keluarganya mau masuk politik sekarang nggak bisa disebut dinasti politik karena nggak masuk dalam tiga kategori yang disebut dengan dinasti politik itu. Bahwa mereka keluarga politik iya, tapi keluarga politik baik secara legal maupun secara moral tidak bermasalah di Republik ini. Jadi kalau anak saya terlibat politik setelah 5 tahun nggak bisa dituduh saya dinasti. Tapi bahwa saya membuat keluarga politik, iya itu sama seperti keluarga olahraga, keluarga TNI, keluarga polisi. Nggak bisa dihadang orang untuk membentuk bentuk keluarganya sendiri. Kenapa ya dilarang ke politik? Karena politik itu jabatan publik. Makanya kalau ketua partai dengan ketua partai bukan dinasti politik. Nggak ada hubungannya itu dengan jabatan publik. Legal dalam pengertian legalistik. Kan nggak ada hukum yang melarang di kita itu. Lalu yang melarangnya apa? Yang melarangnya itu adalah cita-cita kebangsaan, kepentingan publik, dan oleh karena itu kategorinya moral, bukan bukan legal formal. Nah kalau ada pewarisan kekuasaan tidak melalui pemilu, itu bukan lagi dinasti namanya. Apa namanya itu? Yaitu monarki. Kekuasaan diwariskan tidak melalui pemilu, tapi kalau kekuasaan diwariskan melalui pemilu, itu namanya dinasti. Nggak ada itu untungnya bagi bangsa ini, dinasti politik itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dinasti demi kepentingan bangsa dan negara, itu omong kosong, nggak bisa dibuktikan secara faktual.
yang sudah jelas-jelas dinasti itu demi kepentingan keluarganya sendiri, nggak ada yang lain. Dinasti itu kepentingannya cuma dua. Pertama, bagaimana keluarga itu menguasai akses kekuasaan, saat yang bersamaan yaitu jual beli dengan para pemilik modal. Jadi kekuasaan yang di tangan keluarga diperjualbelikan dengan pemilik modal, itulah yang kita sebut sebagai oligarki. Terbatas kan, di mana kita di tengah-tengah itu? Nggak ada Pak cerita tentang kita di tengah-tengah itu. Karena dia jual belinya dengan para pedagang, para pemilik modal. Kita yang nggak punya darah biru, kita yang nggak punya modal, wassalam. Tinggal di periferi aja, ke laut aja deh loh, kata anak bikin sekarang ya kan, dan seterusnya. Dan oleh karena itulah Bapak sekalian, saya sangat tidak suka dengan dinasti. Ini karena Gibran milihnya Pak Prabowo, coba kalau milihnya Ganjar, nggak ada cerita kalau dia dengan Ganjar sekalipun, saya lawan. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait paparan mengenai dinasti politik. Saya pikir cukup jelas. Dan tidak menguntungkan juga teman dinasti politik itu. Karena di Indonesia memang bukan sistem kerajaan yang diwariskan turun-menurun. Karena kita memegang prinsip demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Memang suara terbanyak itu yang menang. Tetapi proses menuju suara terbanyak tentu ada dinamika. Ada aturan yang mesti dijalani. Seperti kemarin putusan MK yang disoal sampai sekarang. Karena apa? Keputusan MK kemarin syarat calon presiden wakil presiden usia 40 tahun atau sedang punya pengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih lewat pemilu. Nah itu yang menjadi pintu masuk Gibran menjadi calonnya Pak Prabowo Subianto. Nah di sana sini banyak kritikan kepada Gibran Raka Buming Raka. Lalu apa tanggapan Gibran teman ketika namanya diperbincangkan publik se-Indonesia? Nah teman, ini ada ulasan yang cukup menarik dari kompas.com ya. Saya baca beritanya. Dibully di medsos, Gibran mengatakan kalau bisa jangan, meskipun kadang seru juga. Capres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengatakan bulian yang terjadi di medsos kepada dirinya terkadang bisa menjadi menyenangkan. Pasalnya Gibran pun memanfaatkan bulian dari para netizen itu. Hal tersebut Gibran sampaikan dalam talkshow bersama semua capres-capres dalam acara ulang tahun Najwa Shihab yang ke-13 Minggu 19 November 2023 malam. Mulanya Gibran menyinggung fenomena pendukung di bawah yang kerap gaduh padahal elit-elit politik di atas saling bergandengan. Dia mengatakan politik harus dibuat asik dan riang gembira. Anak-anak muda jangan dipertontonkan yang buruk-buruk. Nanti jadi tambah apatis, jadi pengen golput. Jangan sampai, ujar Gibran. Gibran mengatakan sebagai anak muda dirinya ingin membuat anak muda lebih banyak terlibat. Sebab, kata dia, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto saja sudah memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menjadi cawapres. Lalu barulah Gibran mengungkit bullying yang dia terima dari netizen di medsos. Kalau di medsos ya, kalau bisa jangan ada bully-bulian lah. Meskipun kadang-kadang bulian itu juga seru, karena saya memanfaatkannya untuk itu. Katanya sambil terkekeh. Tapi yang jelas kita ingin anak muda jangan sampai apatis, jangan sampai kapok, jangan sampai tidak mau ke TPS, jangan sampai antipati. Kita ingin politik itu dibawa gembira, sambung Gibran. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait bulian. Ternyata Gibran itu mengatakan kalau bisa ya jangan dibully. Tetapi kalau dibully ya itu kadang seru juga. Nah teman-teman terkait bulian ini juga menarik teman. Ketika seseorang diperbincangkan baik ataupun buruk, maka trafficnya itu akan naik. Jadi percaya atau tidak percaya, ketika seseorang dibully, itu trafficnya akan naik dan masuk di beranda masing-masing media sosial. Kenapa? Karena memang menjadi pembicaraan. Nah, ketika orang dibicarakan baik ataupun buruk, dia akan naik ratingnya. Nah, termasuk Gibran.
Gibran memanfaatkan bulian itu. Dengan dibully itu maka namanya cukup terkenal. Nah, jangan salahkan kalau publik ini ikut membuli, ikut memojokkan dari Gibran Rakabuming Raka. Karena memang aturannya di awal dia tidak bisa masuk karena usianya baru 36 tahun. Syarat menjadi calon presiden wakil presiden itu 40 tahun. Minimal, teman ya. Nah, dengan naiknya Gibran tentu akan menjadi pembicaraan. Sehingga jangan salahkan bila mana Pak Mahfud MD juga mengkritisi terkait orang yang ingin sukses harus melangkah tahap demi tahap, tidak langsung jumping ke atas. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.